Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Saputra dari Prodi Pendidikan Jasmani. NIM 2025411116. Pada kesempatan kali ini yaitu pada ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila, saya akan menyampaikan video edukasi mengenai makna nilai-nilai Pancasila beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga Indonesia, kita tentu sudah sangat akrab dengan kata Pancasila. Sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi, Pancasila selalu diajarkan dan diperkenalkan, namun seringkali pemahaman kita hanya sebatas menghafal bunyi kelima sila saja. Padahal Pancasila memiliki kedudukan yang jauh lebih penting daripada itu. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Artinya seluruh aturan hukum, kebijakan pemerintah, serta tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus bersumber dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Tanpa Pancasila, Indonesia tidak akan memiliki arah dan pedoman yang jelas. Secara historis, Pancasila lahir melalui proses perjuangan panjang pendiri bangsa. Nilai-nilai Pancasila digali dari kepribadian asli bangsa Indonesia seperti nilai religius, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Pancasila bukanlah ideologi yang datang dari luar, melainkan mencerminkan jati diri bangsa kita sendiri. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi nasional. Ideologi berarti pandangan hidup yang menjadi pegangan dalam berpikir dan bertindak. Dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi, bangsa Indonesia memiliki prinsip yang dapat mempersatukan seluruh rakyat yang berbeda-beda dalam latar belakangnya. Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk. Kita terdiri dari ratusan suku, bangsa, bermacam-macam agama, bahasa daerah, adat istiadat, serta budaya yang beragam. Keberagaman ini dapat menjadi kekuatan besar apabila sumber konflik jika tidak dilandasi oleh nilai persatuan. Disinilah peran Pancasila menjadi sangat penting sebagai perekat kebinekaan bangsa Indonesia. Di era globalisasi seperti sekarang, tantangan terhadap Pancasila semakin besar. Perkembangan teknologi informasi membuat pengaruh budaya asing paham mudah masuk ke lingkungan generasi muda. Karena itu, sebagai mahasiswa dan generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab moral untuk kembali memperkuat pemahaman dan pengalaman Pancasila. Mengamalkan Pancasila berarti menerapkan nilai-nilainya mulai dari lingkungan terkecil, yaitu diri sendiri, keluarga, kampus, hingga masyarakat luas. Seperti sikap saling bijaksana adalah contoh sederhana dari implementasi Pancasila dalam kehidupan nyata. Nah, melalui video ini saya berharap teman-teman yang menonton dapat lebih memahami bahwa Pancasila bukan hanya simbol kenegaraan, tetapi benar-benar menjadi pribadi yang berkarakter Pancasila dan ikut berkontribusi dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya saya akan mulai menjelaskan makna dari masing-masing sila Pancasila. Pembahasan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila ini, sila pertama bermakna bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Negara menjamin kebebasan beribadah dan saling menghormati antar umat beragama. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, melaksanakan ibadah tepat waktu, yang kedua, menghormati teman yang berbeda agama, dan yang ketiga, tidak mengganggu orang lain saat beribadah, serta
bersikap jujur karena takut kepada Tuhan. Pesannya, marilah kita perkuat iman dan toleransi agar tercipta kerukunan dan keberagaman. Pembahasan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya, sila kedua ini menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, sikap saling menyayangi, dan berlaku adil kepada siapapun. Contoh penerapannya, menolong orang kesulitan, bersikap sopan kepada guru dan orang tua. Yang sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Makna sila ketiga ini mengajarkan bahwa walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan budaya, kita tetap satu bangsa yaitu Indonesia. Contoh penerapannya, bangga menggunakan produk dalam negeri. Yang kedua, rukun dengan tetangga berbeda suku. Yang ketiga, ikuti kerja bakti. Dan yang terakhir, tidak menyebarkan ujaran kebencian. Pesan-pesannya, marilah kita jaga persatuan dan hindari perpecahan demi Indonesia yang kuat. Pembahasan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila keempat ini menekankan pentingnya demokrasi, musyawarah, dan pengambilan keputusan secara bijaksana untuk kepentingan bersama. Contoh penerapannya, mengutamakan diskusi saat kerja kelompok. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Dan yang ketiga, tidak memaksakan kehendak. Dan yang keempat, memilih ketua kelas secara demokratis. Pesan-pesannya, biasakan menyelesaikan masalah dengan musyawarah agar keputusan yang diambil adil bagi semua. Pembahasan sila selanjutnya yaitu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya, di sila kelima ini bermakna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Contoh penerapannya, tidak pilih kasih dalam berteman. Yang kedua, berbagi kepada sesama. Yang ketiga, melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Yang keempat, membayar pajak atau iuran secara tepat waktu. Pesannya, mari wujudkan keadilan sosial mulai dari diri sendiri. Nah, itulah makna kelima sila Pancasila beserta contoh penerapannya. Nilai-nilai Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan nyata. Saya mengajak kita semua untuk bertawakal kepada Tuhan, bersikap manusiawi, menjaga persatuan, mengutamakan musyawarah, dan berlaku adil. Dengan begitu kita ikut menjaga masa depan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.